Kan Anda Ya. sehat kan hari ini? Sehat banget dong. Oke, adik-adik yang dari rumah sehat nggak? Sehat. Pokoknya kami percaya kita semua dalam keadaan Sehat. dan dalam perlindungan Tuhan. Nah kan Anda, hari ini ada yang spesial. Spesial. Spesial banget. Apa tuh Kak Heavy? Nah kan Anda, hari ini, bulan ini adalah bulan terakhir di tahun ini di 2021. Pastinya kita bersyukur banget ya hari kita bisa melewati setiap bulan. Betul Kak Heavy. Iya. Kak Heavy dan adik-adik kan Anda mau nanya nih sama Iya. Kak, adik-adik ya ampun. Apa yang paling Kak Heavy rindukan di bulan Desember kayak gini? Pokoknya yang Kak Happy rindukan, yang paling seru adalah bisa liburan bersama-sama dengan keluarga, bisa menghabiskan waktu bersama dengan mereka. Pokoknya seru banget. Biasanya kita buat acara-acara lah, biasalah keluarga kan Iya. di bulan Natal itu wah pasti paling seru. Nah sekarang Kak Nanda juga dong harus cerita. Kalau aku sih ya Kak Iya, Heavy, iya. yang paling aku rindukan di bulan Desember itu adalah momen Natal. Oh iya betul ya momen Natal ya. Iya kan? Betul. Soalnya aku tuh kalau Natalan suka banget tuker kado sama teman-teman aku. Dapat kadonya apa coba? Adalah banyak baju ya, gitu. Baju. Apartemen. Enggak. Oke ya. Nah sekarang kan Anda mau nanya Kak Happy nggak? Udah kan tadi? Oh udah ya. Sekarang Sekarang Kak Heavy tanya adik-adik. Oke, nah sekarang Kak Happy mau tanya adik-adik semua yang ada di rumah. Coba ceritakan momen-momen yang paling seru bersama dengan keluarga atau momen paling seru di masa-masa liburan atau di bulan Natal ini. Iya. Bisa tulis di kolom komentar ya. Yeay. Nanti Kak Nanda sama Kak Happy akan lihat. Oh ternyata keseruan mereka adalah seperti ini. Yeay. Oke. Nah adik-adik, supaya kita lebih semangat Betul mengawali sekali. bulan Desember ini, kita mau mulai dengan berdoa sebelum kita Pastinya memuji berdoa. Tuhan. Jangan lupa harus berdiri semuanya. Yeay, Iya. yuk kita semua lipat tangan, kita tutup mata, Kak Heavy akan pimpin kita dalam doa. Siap kan Anda? Oke kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih kami mengucap syukur buat hari ini. Di mana setiap bulan dan bulan terakhir kami boleh menikmati setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal sampai pada selesai. Setiap pujian, setiap firman yang kami dengarkan, kami diberkati semua. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan siap memuji Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, sama-sama katakan amin. Adik-adik sayang, kita bangkit berdiri, kita mau memuji memuji Tuhan. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan
Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Oh Yesusku, oh Yesusku. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kak Nanda, Kak Hevi dan adik-adik semua yang ada di rumah mau nanya nih, Oke. kira-kira kita mau belajar apa ya hari ini ya? Nah, Bisa nggak hari dijelaskan? ini Iya, iya, Kak iya, Evi iya. dan adik-adik semua, Mm-mm. kan Anda punya satu kisah Alkitab tentang seorang wanita nih ya, Seorang yang wanita. luar biasa banget. Dia sangat berani untuk melawan maut demi menyelamatkan bangsanya dari pemusnahan. Oh gitu. Terus Kak, siapa tuh Alkitab itu ya? Kak Hevi pasti bingung kan siapa ya kira-kira? Adik-adik di rumah Adik-adik juga. juga pasti bingung Iya, nih. Gimana kalau kita lihat langsung aja animasinya Kak Hevi? Boleh. Karena teman Raja Mordekai menolak untuk sujud padaku, lemparkan dadu yang akan menentukan bagaimana nasibnya nanti.
Baiklah. Di bulan ke-12, Mordekai dan semua pengikutnya, orang Yahudi di seluruh kerajaan Ahasiweros akan dihancurkan. Haman. Senang melihatmu, teman. Jika tuanku berkenan, aku mau menyampaikan berita buruk. Ada beberapa orang yang tersebar di tengah kerajaan tuanku. Peraturan mereka berbeda dari yang lain, dan mereka tidak menjalankan peraturan tuanku. Maka tidak baik jika tuanku membiarkan mereka tetap hidup. Apa yang kau inginkan, Haman? Keluarkanlah surat perintah untuk menghancurkan mereka. Aku percaya, Haman. Jika mereka adalah ancaman, surat perintah akan ditulis dan dimateraikan. Paduka Ratu, sepertinya aku melihat sepupu Paduka di pintu gerbang. Anda punya sepupu? Iya, Mordekai. Ia merawatku seperti anaknya sendiri, bahkan ia yang mengantarkanku hingga menjadi ratu. Pria itu yang merawat Anda. Badannya terlihat kotor. Iya, ia memakai kain kabung dengan debu. Itu pakaian berkabung. Hatak, kau adalah pelayan kepercayaanku. Bicaralah kepada Mordekai untukku. Sepertinya ada yang salah. Sujud kepada pejabat kehormatan raja! Sujud! Jadi keputusan inilah yang membuat sepupuku berduka. Haman pasti berbohong agar keputusan itu dibuat. Raja harus diberitahu. Mordekai yakin ini saatnya Anda berbicara atas nama bangsa Anda. Bangsa Anda? Iya, aku seorang Yahudi, seperti sepupuku. Tapi Raja Ahasiweros tidak tahu. Peringatkan sepupuku bahwa siapa saja yang masuk ke pelataran istana raja jika tidak dipanggil akan dihukum mati. Kecuali raja mengulurkan tongkat emas kepada orang itu. Tapi sudah hampir 30 hari terakhir ini, Ratu belum juga dipanggil oleh Raja. Sampaikan pada Ratu, jangan kira karena berada dalam istana raja hanya engkau yang akan luput dari antara semua orang Yahudi. Dan Mordekai berkata, jika Anda tetap diam, pembebasan atas orang Yahudi akan datang dari tempat lain. Tapi Anda dan keluarga Anda akan binasa. Mordekai juga mengatakan, siapa tahu mungkin untuk saat seperti inilah engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Tindakan Haman itu salah. Aku harus bicara pada raja. Beritahu pada Mordekai, kumpulkan semua orang Yahudi di Susan dan berpuasa untukku. Selama 3 hari penuh, jangan makan dan minum. Semua dayangku dan aku juga berpuasa, meskipun melanggar aturan. Aku akan menghadap raja. Jika raja mengulurkan tongkat emasnya, aku hidup. Jika tidak, aku mati. Lagi pula, aku harus melakukan yang benar. Jika harus mati, aku akan mati.
Aku sangat senang melihatmu, Ratu Esther. Apa keinginanmu akan aku kabulkan. Bahkan sampai setengah dari kerajaanku. Sudikah tuanku dan pejabat kesayangan tuanku Haman datang ke pesta yang aku siapkan nanti malam? Ide yang bagus. Aku mengabulkannya. Apa yang sedang terjadi? Semalam Ratu Esther mengadakan makan malam untuk Raja dan Haman, pejabat kesayangannya. Ia mengadakan yang kedua kalinya malam ini supaya dia bisa... Pelayan, bawa anggurnya. Kami sudah datang di pestamu yang kedua, Ratuku. Apalagi yang kau minta dariku, akan aku kabulkan. Bahkan setengah kerajaan pun kuberikan. Jika tuanku sungguh peduli dan ingin menolongku, selamatkanlah aku dan bangsaku. Itulah yang aku inginkan. Karena kami telah dijual, aku dan bangsaku. Bangsamu telah dijual? Kami telah dijual, aku dan bangsaku, untuk dihancurkan, dibunuh, dan dimusnahkan. Kami telah dijual menjadi budak laki-laki dan perempuan, aku masih diam saja. Walaupun musuh tidak dapat menanggung kerugian tuanku. Siapa dia? Siapa yang berani-beraninya merencanakan hal jahat itu? Penentang dan musuh itu adalah si jahat Haman. Kau! Tapi... Ratuku, Anda harus menolongku. Jika tidak, Raja akan membunuhku. Aku mohon, tolong aku. Jangan biarkan aku mati. Apa ini? Beraninya dia menyerang sang ratu di sini, di istana ini, di hadapanku. Lihat tiang gantungan itu, tingginya 4 meter, yang dibuat Haman untuk Mordekai tertancap di rumah Haman. Gantung dia di situ. Jangan, kumohon, jangan, tidak. Aku telah menyerahkan harta Haman dan menggantung Haman di tiang itu karena ia berusaha membunuh orang Yahudi. Jika tuanku berkenan dan berpikir ini benar, keluarkanlah keputusan untuk membatalkan perintah Haman. Sanggupkah aku melihat bangsa dan keluargaku dibunuh dan dihancurkan? Sampaikan kepada orang Yahudi atas nama Raja. Beritahu mereka apapun yang kau inginkan. Dan materaikan itu dengan cincin materai Raja. Kami akan menuliskannya, memberi orang Yahudi di tiap kota kuasa untuk bersatu, membela hidup mereka. Dan orang Yahudi di tiap provinsi dan kota akan bersukacita dan bergembira. Wow, keren banget. Gimana? Luar biasa banget kan? Nggak bisa berkata-kata lagi, tapi keren banget. Adik-adik gimana? Siapa yang diberkati dari kisah Esther hari ini? Semuanya pasti diberkati. Ya coba dong, kan Anda mau tanya nih sama adik-adik semua. Apa yang kalian pelajari dari kisah Esther hari ini? Coba kalian bisa tulis di kolom chat ya. Kalau Kak Hevi apa coba yang Pokoknya, Kak Hevi pelajari? Keren banget. Kak Hevi belajar hari ini adalah di mana kita itu harus menjadi seorang yang pemberani seperti Ratu Esther. Ratu Esther itu dia berani berkorban untuk dirinya sendiri demi banyak orang. Betul. Ya, itu Kak Hevi belajari dengan kisah yang tadi. Tanya dong aku. Tanya dong aku. Adik-adik udah ditanya. Kan Anda udah ditanya. Aku belum ditanya.
kesulitannya. Oke. Coba Kananda, apa yang Kananda pelajari dari video tadi? Jadi nih Iya. Kak Hevi dan adik-adik semua, kalau aku tuh belajar dari kisah Ratu Ester hari ini adalah tentang Anugerah. Anugerah. Adik-adik tahu nggak apa itu anugerah? Mending kita tanya sama Jadi adik-adik dan Kak Hevi, iya. anugerah itu adalah sebuah pemberian yang sebenarnya kita itu nggak layak untuk menerimanya, tapi tetap diberikan sama kita. Kayak tadi tuh kisah Ratu Ester, adik-adik kita sama-sama lihat. Kalau Ratu Ester itu sebenarnya bisa aja mati waktu dia memutuskan untuk bertemu sama raja. Betul sekali. Karena nih ya adik-adik, waktu zaman itu kalau ada orang yang bertemu sama raja, tapi rajanya nggak panggil, dia itu bisa dihukum mati adik-adik. Tapi pada akhirnya Ratu Ester mendapatkan anugerah dari Tuhan karena raja pada akhirnya mengizinkan Ratu Ester untuk menemuinya. Adik-adik di rumah kasih tepuk tangan dong, keren banget kan? Wah, Kak Hevi dan Iya. adik-adik semua nih ya, selain Ratu Ester, Kananda juga punya nih satu kisah kesaksian dari anak Superbook yang mendapatkan anugerah dari Tuhan. Di mana adik ini tuh sebenarnya kondisinya lemah, kondisi fisiknya tuh lemah, Kak Hevi dan adik-adik semua. Tapi karena anugerah dari Tuhan, ia bisa menjadi berkat buat orang lain. Wow, keren banget. Kak Hevi tahu nggak siapa sih kira-kira kisahnya, dari siapa? Kak Hevi penasaran juga sih. Pengen Pasti banget dong lihat. Adik-adik juga penasaran ya. Iya. Penasaran dong, Kananda. Gimana kalau kita lihat langsung aja kesaksiannya. Di saat semua anak di desa Makalelon Kakas Minahasa bebas bermain di luar, Angel hanya bisa melihat mereka dari teras rumah. Itu disebabkan kondisi Angel yang sejak usia 5 tahun didiagnosa menderita sakit leukemia. Angel. Ya. Angel kan sedih dulu, belajar. Saya sempat khawatir bulan Juni yang lalu karena Angel sakit dan bahwa di rumah sakit sempat kritis. Angel itu dari kecil sudah mulai sakit. Hampir setiap tahun Angel masuk rumah sakit dan Angel kalau sakit Angel tuh merasa lelah, nggak bisa kemana-mana, cuman di tempat tidur terus. Angel, Ya, gimana? ke bawah. Pakai masker dulu. Ke bawah, guys. Keseharian Angel di rumah, bermain di dalam rumah, berkreativitas, menggambar, belajar, dan lama-lama sudah mulai bosan karena nggak bisa kemana-mana. Numpang hidup teman-teman bermain di rumah. Dia membuat prakarya di rumah. Tambah lagi dia kalau dia nonton Superbook dia lebih semangat yang dia hilang semua DP rasa sakit lantaran dia bawa unit Superbook. Perkenalan Angel dengan program pemuritan Superbook berawal di sekolah minggu gereja GSJA El Shaddai Makalelon Kakas yang adalah mitra pelayanan Cahaya Bagi Negeri. Pada waktu pertama kali Angel mengikuti kegiatan Superbook di gereja kami, awalnya dia pendiam, dia pemalu. Mungkin dia merasa berbeda dengan teman-temannya yang lain. Awalnya Angel sedih karena Angel nggak bisa sama dengan teman-teman lain, bisa bermain, menyanyi, menari karena Angel itu sakit. Semenjak pandemi, kakak Amelia juga terus memberi dukungan dan semangat kepada Angel lewat cerita-cerita Alkitab yang ada di Superbook. Angel mengikuti Superbook bisa percaya diri, berani, dan mengandalkan Tuhan. Kisah Daniel karena Daniel itu mengalami masalah tetapi Tuhan yang memberikan dia kekuatan. Sosok Tuhan Yesus itu adalah Allah yang memberikan mujizat bagi Angel. Dan Angel berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan Angel kekuatan dan kesehatan. Sampai saat ini Angel juga bisa dipakai Tuhan biar bisa menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Harapan kami orang tua, dia sehat, dia ceria,
dia boleh melayani Tuhan dan juga menjadi kebanggaan kami, Mak Papa. Apa yang dilakukan CBN dan Superbook sangat baik, terlihat oleh anak kami. Saya bersyukur sekali Superbook boleh ada di Desa Makalelon ini. Terima kasih. Keren banget kan? Keren banget kesaksian tadi ya. Kak Happy itu diberkati banget dengan kesaksian tadi loh. Adik-adik yang dari rumah diberkati nggak dengan kesaksian tadi? Nah coba tulis di kolom komentar bahwa aku diberkati dengan kesaksian tadi. Wow. Gitu Nah, Kak Happy dan adik-adik semua tahu nggak? Sama seperti kisah Esther dan anak Superbook tadi itu, kita semua juga sudah mendapatkan anugerah dari Tuhan. Tapi nih ya, Kak Happy sama adik-adik tahu nggak apa anugerah terbesar yang udah Tuhan berikan buat kita? Apa ya? Apa itu kan Anda? Coba jelaskan apa sih yang terbesar? Jadi nih ya, anugerah terbesar di dalam kehidupan kita itu adalah Tuhan Yesus. Karena nih Kak Happy dan adik-adik semua, seharusnya kita itu dihukum mati karena kita sudah jatuh di dalam dosa. Kita melakukan banyak sekali dosa. Dan di Alkitab bilang kalau upah dosa itu adalah maut. Jadi seharusnya kita itu mati. Tapi karena Tuhan Yesus mau lahir ke dunia, dia mau menebus setiap dosa kita, jadinya kita nggak dihukum. Nah, itulah anugerahnya. Anugerahnya adalah ketika kita yang sebenarnya nggak layak untuk diselamatkan, tapi Tuhan mau menyelamatkan kita. Keren banget ya. Wow, dan wow, Kak Happy dan adik-adik semua mau tahu yang lebih hebatnya lagi nggak? Mau dong kan Anda, coba dong cerita. Jadi Tuhan Yesus itu menyelamatkan kita bukan karena kelebihan kita, bukan karena apa yang kita punya, tapi Tuhan mau menyelamatkan kita karena Tuhan Yesus sayang banget sama kita. Iya, soalnya kasih Tuhan Yesus itu tidak terbatas gitu loh. Jadi itulah anugerah terindah dari Tuhan dan pemberian Tuhan yang luar biasa buat kita semua. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan kita yang luar biasa. Saya itu mengucap syukur banget sama Tuhan. Betul. Tadi kan Anda udah jelasin panjang dan lebar tentang bagaimana kasih Tuhan. Nah sekarang adik-adik yang dari rumah harus mengucap syukur dong sama Tuhan. Betul. Berterima kasih di mana Tuhan sudah menyertai kita sampai di hari ini. Betul sekali. Gitu kan Anda kan? Dan emang itu Kak Happy yang harus kita lakukan adik-adik semua. Bersyukur sama Tuhan senantiasa karena kebaikannya. Tapi selain bersyukur adik-adik, kita juga harus melakukan yang lain. Ketika kita sudah menerima anugerah itu, kita harus menjaganya. Dengan cara kita harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Kita nggak boleh lagi hidup di dalam dosa. Wow, keren banget. Nah, benar banget kan Anda. Karena anugerah Tuhan kita ada sampai hari ini. Betul. Jadi kita juga harus hidup seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yes. Jadi kalau Tuhan bilang begini, kita jangan bilang begitu dong. Iya. Kita harus benar-benar taat sama perintah Tuhan. Betul. Iya kan? Nah, iya. Kita kan tadi udah belajar nih. Betul. Sekarang supaya kita lebih ingat adik-adik semua, sudah pasti kita akan super kebenaran. Jadi kalau super kebenaran adik-adik semua harus bangkit berdiri. Berdiri. Ya, berdiri, semuanya berdiri, beri salam. Ya, semuanya banget udah ya hari ini ya. semuanya udah bangkit berdiri. Kita Iya. mau sama-sama super kebenaran ya. Oke. Super kebenaran kita. 1, 2, 3. Super kebenaran. Karena anugerah Tuhan, hidupku diselamatkan. Oh, diselamatkan begini ya? Diselamatkan. Oh iya. Oke. Mau dong sekali lagi? Ya, sekali lagi ya. Iya. Lebih semangat semuanya, suaranya harus yang keras. Kencang. Oke, siap ya Iya, Kak Happy? siap. 1, 2, 3. Super kebenaran. Karena anugerah Tuhan, hidupku diselamatkan. Wow, keren. Dan tetap harus ada super ayat. Nah, Kak Happy mau ngambil Alkitab dulu sebentar kan Anda ya? Oke.
hati-hati ya Kak Hevi. Di situ nanti ada bundaran. Ada bundaran, belok kiri, belok kanan, dan sampai. Seperayat kita hari ini dari mana Kak Hevi? Terdapat di Roma. Di Roma pasal yang ke-3 ayat yang ke-24. Oke, adik-adik semuanya udah dapet Roma 3 ayat 24. Yuk kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sekali lagi. Sama-sama ya dengan suara yang kencang. Betul. Seperti Kak Hevi sama Kananda. Siap ya? 1, 2, 3. Roma 3 ayat 24. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jangan lupa selalu dihafal dan diingat terus super ayat kita hari ini. Ya kan? Supaya oh iya benar ya Tuhan itu baik ya. Yes, gitu. betul sekali. Ya kan? Nah, Kak Hevi tadi kan kita udah nonton kisahnya Esther nih ya. Betul sekali. Sekarang Kananda mau ajak Kak Hevi dan adik-adik semua untuk kita tahu lebih dalam lagi hubungan antara kisah Esther dan kisahnya Tuhan Yesus. Oh gitu. Mau dong, coba dong. Aku Kak Hevi pengen dong lihat. Yaudah, kita lihat sama-sama ya. Boleh. Hai, ini Gizmo. Kita melalui petualangan yang sangat seru bersama Esther. Apa kalian tahu, kisah Esther memiliki banyak kemiripan dengan kisah hidup Yesus. Ada rencana yang disiapkan untuk Esther dan Tuhan Yesus. Haman berkomplot untuk menghancurkan orang Yahudi. Baiklah. Di bulan ke-12, Mordekai dan semua pengikutnya orang Yahudi di seluruh kerajaan Ahasiweros akan dihancurkan. Pemuka agama dan ahli Farisi berencana menangkap dan membunuh Yesus. Berapa yang kau bayar untuk ini? 30 keping perak. Kapan kau serahkan Yesus? Haman membuat tiang gantungan untuk Mordekai. Jangan khawatir tentang Mordekai. Ia akan segera mati. Ia dan semua yang seperti dia. Aku akan buat yang penggantungan di rumahku supaya aku bisa menikmati saat-saat kematiannya. Kalau Yesus, musuhnya ingin dia disalibkan di kayu salib. Taruhan yang tinggi bagi mereka berdua. Esther tahu kalau dia tidak bertindak, semua orang Yahudi bisa mati. Sedangkan Yesus datang untuk menyelamatkan semua orang di dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini hingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup kekal. Bagi Esther dan Yesus, ini saat yang tepat. Siapa tahu mungkin untuk saat seperti inilah engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Alkitab berkata tentang Tuhan Yesus. Waktu kita sudah tidak tertolong lagi. Kristus datang di saat yang tepat dan mati untuk kita orang berdosa. Esther enggan untuk menghadap raja, tapi dia tetap pergi. Yesus juga bertarung dengan pilihan. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Esther mempertaruhkan nyawa untuk bangsanya. Siapa saja yang masuk ke pelataran istana raja jika tidak dipanggil akan dihukum mati. Tuhan Yesus memberikan hidupnya untuk semua orang. Pengorbanan Esther terbayar juga dan musuhnya dihukum. Gantung dia di situ. Yesus mati di kayu salib, tapi dia bangkit dari kematian. Yesus berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Tugas Esther adalah mendapatkan hati raja yang tidak bisa didekati. Dan karena dia melakukan itu, bangsanya selamat. Yesus menghadap Allah untuk kita. Alkitab berkata, Kristus Yesus telah mati dan dibangkitkan lagi. Dia duduk di sebelah kanan Allah, menjadi pembela untuk kita. Karena Tuhan Yesus, semua orang bisa selamat. Dan itu kabar baiknya. Wah, gimana Kak Hevi? Ternyata meskipun berbeda tahun ya, kisah Esther punya hubungan dengan kisah Tuhan Yesus kan? Erat banget ya. Iya benar. Nah, ternyata Kananda, Ratu Esther dan Tuhan Yesus itu sama-sama memiliki tugas masing-masing, yaitu menyelamatkan. Dan yang paling keren lagi adalah mereka mempertaruhkannya semuanya, nyawa mereka untuk orang lain.
Betul, supaya orang-orang bisa diselamatkan ya Kak Adik-adik Hevi. harus tahu nih gimana mereka itu berjuang untuk kita semua. Betul, Iya kan? itu adalah bukti bahwa kisah-kisah Alkitab itu saling terhubung dengan kisah perjalanan hidupnya Tuhan Yesus. Setuju banget Kak Nanda, tapi ngomong-ngomong, kalau Kak Happy pengen nih belajar tentang kisah-kisah Alkitab di Superbook Indonesia itu ada nggak caranya? Ada banget Kak Hevi dan adik-adik semua. Kalau adik-adik juga nih mau belajar tentang Superbook atau guru-guru sekolah minggu mau Superbook ada di kurikulum di sekolah minggu kakak-kakak semua, kakak-kakak bisa langsung cek link yang ada di bawah sini di description. Lengkap kan? Lengkap kan? Lengkap banget. Lengkap banget ya. Jadi kalau misalnya kita nanyakan sesuatu itu langsung lengkap semua ada di situ. Ada Wow. di situ. Langsung Pokoknya dapat. Superbook Indonesia selalu menyediakan semua yang terlengkap untuk Ya, sekolah minggu. pastinya. Setiap gereja pasti. Iya. Dan karena di depan sini sudah ada meja. Kita mau ngapain Berarti ini? kita mau prakarya. Pasti seru banget. Nah, karena hari Iya. ini kita sama-sama belajar tentang anugerah, Iya. Tuhan kan datang ke dunia ini Betul. untuk mati supaya kita bisa hidup. Yes. Nah, Tuhan Yesus kan matinya di kayu salib. Betul sekali. Jadi hari ini kita akan buat salib anugerah. Wow. Nih, contohnya seperti ini adik-adik. Oke. Salib. Salib. Oke. Itu ada nah, lipatan-lipatannya iya, ya? makanya hari ini kita akan melipat. Dan jadilah salib. salib. Oke, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah tentu saja karena kita melipat-lipat, jadi kita butuh Kertas. Dan ada juga kertas, ini ada ya, double tape, double tape, terus ada Coba. spidol. Oh, spidol. Ada ini Cutter ya. Hati-hati ya untuk menggunakan gunting atau cutter. Betul. Kan harus didampingi oleh orang dewasa. Orang dewasa. Jadi pertama-tama hal yang pertama kita lakukan adalah kita ambil dulu kertasnya. Kak Happy boleh nggak? Boleh banget dong Oke, Kak Kak Happy. Happy belajar sama Kananda Yes. ya. Nah, pertama-tama kita akan lipat kertas ini menjadi dua. Memanjang. Yang rapih ya. Iya, selanjutnya. Set. Nah, lalu ini adalah bagian berbahayanya. Enggak, bukan berbahaya. Karena kita mau menggunakan cutter atau gunting. Jadi hati-hati ya adik-adik Anda di rumah untuk menggunakan alat-alat tajam. Ya, jadi kita akan belah kertas ini menjadi dua sesuai dengan yang sudah kita lipat tadi. Aku cara cepat, aku cara halus. Nah, Iya. terbagilah menjadi dua. Dua bagian. Bentar ya, aku tutup dulu. Biar tidak Mencelakakan. Betul. Nih, jadi dua. Nah, kita ambil satu dulu. Terus kita lipat lagi memanjang seperti tadi. Seperti pola bagi pertama dua, ya? betul. Oke. Kita bagi dua. Terus kita lipat lagi bagi dua. Masuk. Oh, dua lipat lagi. Adik-adik dulu pasti semangat deh. Iya, pasti banget. Iya. Semangat Soalnya aku banget. suka banget untuk melipat-lipat. Selanjutnya seperti ini ya. Ya, jadinya kecil. Nah, jadi kecil seperti ini. Terus kalau sudah kita buka. Nah, sekarang kita tarik bagian ujung sini, kita tarik ke bagian tengahnya. Oke. Jadi kita lipat lagi. Lagi. Oh, lipat lagi ya? Iya, lipat. Nanti jadinya kayak pintu gitu loh. Oke. Sisi kiri, sisi kanan juga? Iya. Harus pas di tengah ya adik-adik. Nah. Coba Kak Hevi udah seperti... Seperti begini kan? Yes, betul sekali. Seperti ini ya. Jadinya seperti pintu. Tunggu Kak Nanda. Nih, jadinya seperti ini. Tuh, bisa dibuka. Nah, langkah selanjutnya adalah bagian atasnya kita mau lipat menjadi segitiga. Oh, iya.
segitiga ya. Kita masukin lagi ujung sini. Nah, nanti jadinya seperti ini. Oh, kayak apa? Atap rumah ya? Yes, betul sekali. Seperti atap rumah adik-adik. Ya, sudah selesai. Nah, kalau sudah ini bagian yang agak sulit ya adik-adik. Iya. Jadi kalian bisa buka. Buka lagi, iya. Terus nih, yang bagian ininya kita buka sedikit. Udah. Terus kita tekan bagian yang tadi sudah kelipet. Jadi kita buat gitu. pola ya, Iya, supaya betul. dia bisa kelipat ke dalam. Iya, nanti kita lipat lagi yang sudah terlipatnya. Nah, jadinya nanti seperti ini. Nih, kita ulang lagi ya. Nih, kita ulang yang bagian sini. Ini kan kita lepas. Kita lepas. Terus kan ini ada yang bisa ditekuk-tekuk gini nih. Nah, kita masukin, kita tekan. Tapi yang pola miring ini kita tahan supaya nanti jadinya seperti ini. Oke, sudah selesai. Sudah Kak Hevi? Sudah kan Nanti jadinya bisanya kalau hasilnya kayak gini. Jadi kayak apa ya, mulut gitu ya? Iya betul. Oh iya, iya. Kalau kayak buka mulut. Nah, kita buat yang satu lagi juga sama seperti Persis sama? Baik, lanjut. Buat segitiga. Buat segitiga dengan pola yang sama kayak tadi kan Anda jelasin ya. Kalau agak kesulitan bisa minta bantuan sama papa mama atau kakak yang ada. Ya, guru sekolah minggu. Terus nah, nanti jadinya seperti ini. Saya kesulitan ya. Satu lagi. Nah, yang satu lagi kita akan potong dulu kira-kira seperempatnya lah. Seperempat. Nah, kalau sudah kita akan lakukan sama seperti membuat ini. Jadi kita bagi dua. Lipat dua memanjang. Terus kita buka, salah gini. Kita bagi dua lagi. Enggak deng. Oh gini, kita lipat gini ya. Oh, terus kita lipat lagi ke dalam. Ke dalam. Nah, bagian atasnya juga kita lipat satu segitiga. Iya. Sama seperti pola tadi ya. Tapi gimana? ini tidak kita buka, kita hanya lipat gini, terus kita lepas. Terus kita lipat ke bawah, tapi sesuai dengan garis terakhir di sini. Garis terakhir ini kita lipat, jadi seperti ini. Satu aja ya? Iya. Oke, lipat ke dalam ya. Yang satu lagi juga seperti itu. Kita lepas, terus kita lipat. Nah, nanti jadinya seperti ini. Oke, selesai. Nah, terus kita lipat ini menjadi dua. Jadi dua. Kita tekan dengan benar. Terus. Jadi gini. Nyap, 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 nyap. Oke, udah kan Anda. Nah, sekarang kita ambil yang pola tadi. Pola tadi yang panjang ini. Nah, terus adik-adik kita masukkan yang ini. Yang keluar-keluar ini kita masukkan ke dalam sini. Nah, sudah jadi. Sudah jadi. Nanti jadinya adik-adik dia bisa dinaik turunin. Set, 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 set. Nah, langkah selanjutnya adalah kita taruh ini di kira-kira di segini lah ya. Iya. Terus yang bagian atas ini kita lipat ke bawah. Lalu kita sangkutkan, kan jadi ini ada yang keluar gini nih, ada yang terbagi dua seperti ini. Kita sangkutin ke lubang sini.
Oke, berarti memang harus butuh ketelitian ya Kananda ya. Kak Hevi. Nah, nanti jadinya seperti ini. Oke, jadi. Kak Hevi gimana? Jadi nggak? Jadi, walaupun tidak sebagus punya Kananda ya. Ya lumayan, puji Tuhan. Oke, nah kalau sudah, karena tadi kita sudah super kebenaran. Betul sekali. Jadi kita mau tulis super kebenarannya, boleh kalian tulis di sini, boleh ya. kalian tulis di sini. Oh, Yuk kita tulis Super kebenaran kebenaran. kita hari ini. Super kebenaran kita hari ini apa yo? Masih inget nggak? Karena Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Iya, karena anugerah Tuhan. Hidupku diselamatkan. Diselamatkan. Oke, kita tulis. Terus kalau udah tulis kalian boleh hias-hias ya adik-adik. Ini tulisnya di sisi yang udah ditentukan atau terserah? Terserah kalian. Oke, iya. Hati ya nggak kelihatan. Nah, coba lihat yang ke Heavy mana. Nah ini. Oke, nah dan sudah pasti dong kalau udah jadi kita harus foto. Setelah itu diposting di Instagram. Dan jangan lupa di tag ke @superbook_Indonesia. Fotonya, Foto. Cekrek. Oke. Iya. Wah udah jadi nih ke Heavy. Nah adik-adik, tidak terasa kita sudah harus berpisah dengan adik-adik semua yang ada di rumah. Tetapi jangan takut dan jangan sedih karena kita akan ketemu lagi minggu depan. Kak Hevi dan Kananda sebelum berpisah mengucapkan banyak terima kasih untuk Papa dan Mama yang tetap terus setia mendukung selama ini untuk mensupport pelayanan Superbook Indonesia memuridkan generasi anak yang ada di seluruh Indonesia. Yeay, dan kita juga mau mengajak untuk papa, mama, dan kakak-kakak semua yang tergerak hatinya untuk kita sama-sama memuridkan anak di Indonesia. Papa, mama, dan kakak-kakak bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini. Iya, untuk papa mama yang ingin tahu lengkap bagaimana perjuangan Superbook Indonesia memuridkan generasi anak yang ada di seluruh Indonesia. Memuridkan jutaan anak-anak yang ada di seluruh Indonesia. Papa mama bisa lihat yang kita lakukan di website yang di bawah ada di ini. bawah. Iya. Dan yang sudah pasti nih, Kananda mau ajak adik-adik semua buat terus dukung Superbook Indonesia dengan cara subscribe YouTube channel Superbook Indonesia. Dan juga jangan lupa kalian harus follow Instagram dan follow fanpage-nya Superbook Indonesia di Facebook. Jangan lupa kasih tahu sama teman-teman yang lain ya. Supaya betul. banyak yang tahu, banyak yang diberkati dan banyak juga yang merasakan kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan semua adik-adik. Wah Kak Hevi, kita hari ini udah sama-sama bikin prakarya, udah memuji Tuhan, kita udah belajar firman Tuhan. Sudah sharing berarti kita pengalaman harus kita, tutup ibadah kita. Betul sekali. Dengan berdoa. Nah, Ya. semua adik-adik yang ada di rumah, kita berdiri dan kita akan berdoa. Oke, sama-sama kita berdoa ya. Lipat tangan, tidak ada yang colek sana, Iya, colek kita sini. harus fokus. Harus fokus sama Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur hari ini atas semua anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, kami telah memuji Tuhan dan telah dengar cerita dan kisah firman Tuhan yang sangat luar biasa yang pastinya memberkati kami semua. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami dan menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan di hari ini dan hari-hari selanjutnya. Dan Tuhan terus menyertai setiap kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. God bless you. Super Christmas with Superbook is coming! Spesial buat seluruh anak di Indonesia. Acara ini diadakan pada tanggal 10 Desember 2021 dan akan tayang secara live di YouTube channel Superbook Indonesia. Jadi adik-adik jangan sampai kelewatan ya, karena acaranya pasti seru banget. Kita akan sama-sama menyaksikan mini drama anak dan kita juga akan sama-sama memuji Tuhan. Selain itu yang gak kalah seru, kita akan bagi-bagi banyak hadiah.
Ayo kita sama-sama berbagi kebahagiaan bersama kami di Super Christmas with Superbook.